Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam statistika. Nah, untuk penyajian data ini biasanya bisa menggunakan tabel, grafik, atau diagram. Nah, yang kali ini saya bahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk penyajian data ini ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, untuk data tunggal contohnya, buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data berikut. Nah, ini ada datanya. Bisa dilihat datanya. Jadi kalau ada data seperti ini, kita langsung urutkan saja dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, ini bisa dilihat dari tabel. Jadi angka terkecilnya itu ada 3, angka terbesarnya itu ada 10. Nah, setelah diurutkan, baru kita gabungkan angka yang mempunyai nilai sama. Nah, ini untuk angka 3 atau untuk data 3 itu dari data di sini bisa dilihat itu hanya mempunyai 1. Berarti untuk kali di 3 itu 1. Kemudian untuk angka 4, nah untuk angka 4 itu ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk angka 4 itu ada 7. Nah, ini untuk mencarinya emang kita harus teliti betul-betul ada berapa data yang terkelompok dalam angka tersebut. Jadi untuk angka 5 itu ada 6, kemudian angka 6-nya ada 10, 7-nya ada 8, 8-nya ada 6, 9-nya ada 1, 10-nya ada 1. Nah, setelah kita gabungkan, kemudian kita tulis frekuensinya. Jadi untuk angka 3 itu berarti jumlahnya ada 1, kemudian 4-nya ada 7, 5-nya ada 6, 6-nya ada 10, 7-nya ada 8, 8-nya ada 6, 9 dan 10-nya itu ada 1. Nah, jadi kalau untuk dijumlahkan frekuensinya ini berarti nilainya itu sigma n-nya itu sama dengan 40. Karena banyak datanya ini, banyak data yang di atas itu ada 40. Oke, lanjut. Kemudian ada penyajian data dalam bentuk data berkelompok. Nah, ini ada contohnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data berikut. Nah, ini datanya bisa dilihat. Jadi dari data ini harus kita kelompokkan. Nah, untuk data berkelompok ini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu harus kita tentukan dulu jumlah kelasnya. Nah, jumlah kelasnya itu sama dengan, nah ini untuk mencarinya, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Atau bisa juga kita bulatkan menjadi 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N-nya ini bisa kita cari menggunakan kalkulator. N-nya ini merupakan banyak data. Kemudian menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas itu, P sama dengan data terbesar dikurang data terkecil dibagi dengan K. K-nya itu tadi jumlah kelas. Kemudian untuk menentukan batas kelas, jadi batas kelas itu kita ambil dari data yang terkecil. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari untuk menyusun data dalam bentuk frekuensi berkelompok. Nah, ini langsung saja kita jawab dari data yang tadi. Nah, ini ada datanya. Jadi untuk menentukan panjang kelasnya atau banyak kelasnya itu tadi K, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N-nya ini, jadi banyak datanya ini ada 40. Berarti N-nya di sini kita masukkan nilainya 40. Nah, ini langsung saja kita cari dalam kalkulator log 40. Didapatlah hasilnya 1 ditambah 3,322 log 40 itu sama dengan 1,6020599991. Kemudian kita kali. Nah, ini 3,322 ini kita kali dengan log 40. Didapatlah hasilnya K sama dengan 1 ditambah 5,322. Nah, setelah dapat hasilnya ini, kita jumlahkan 1 ditambah 5,322 itu sama dengan 6,322. Nah, ini untuk banyak kelasnya itu bisa kita ambil 6, bisa juga kita ambil 7. Jadi boleh 6 atau 7. Nah, untuk ini saya ambil untuk nilainya sama dengan 6. Jadi untuk K-nya ini sama dengan 6. Nah, untuk panjang kelasnya itu data terbesar dikurang data terkecil dibagi dengan K. Jadi data terbesarnya ini bisa dilihat dalam tabel. Data terbesarnya itu ada 79. Kemudian data terkecilnya itu ada 50. Nah, kita bagi dengan K-nya tadi 6.
Nah, ini berarti didapatlah 79 dikurang 50 itu sama dengan 29. 29 dibagi 6 itu sama dengan 4,8 sekian-sekian. Nah, ini kalau kita bulatkan itu berarti menjadi 5. Jadi untuk banyak kelasnya 6, panjang kelasnya itu ada 5. Nah, setelah dapat ini kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini tadi ada datanya, kemudian K-nya tadi sama dengan 6, P-nya sama dengan 5. Jadi untuk membuat tabelnya, untuk data terkecil, batas kelasnya tadi data terkecilnya itu sama dengan 50. Jadi 50 itu rentangnya atau panjang kelasnya itu ada 5. Jadi 50 sampai dengan 54 itu panjangnya ada 5. Jadi 50 juga dihitung. 50, 51, 52, 53, 54. Jadi 50 sampai 54 itu panjangnya ada 5. Kemudian yang kedua, kelas keduanya itu ada 55 sampai 59. Jadi 55 juga ikut dihitung. Kemudian untuk kelas yang ketiga ada 60 sampai 64. Kelas yang keempat ada 65 sampai 69. Kemudian kelas yang ke 5 ada 70 sampai 74. Nah, kelas yang ke-6 ada 75 sampai 79. Jadi untuk kelasnya tuh ada 6. Nah, ini bisa dilihat kelasnya ada 6, kemudian panjangnya itu ada 5. Jadi panjangnya itu dari 50 sampai 54 itu ada 5. Nah, untuk frekuensi itu kita kelompokkan dari 50 sampai 54. Itu ada berapa? Nah, ini mari kita hitung. 50 sampai 54 itu ada 1. Kemudian 53 juga masuk ke kelompok 50 sampai 54. Kemudian 52. Nah, ini. Jadi untuk frekuensi kelas 50 sampai 54 itu ada 3. Nah, kemudian untuk 55 sampai 59 itu ada 1. Kemudian 60 sampai 64 ada 0. Kemudian 65 sampai 69 ada 3. 70 sampai 74 ada 23. 75 sampai 79 ada 10. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilai dari frekuensinya ini ada 40 jumlahnya. Oke, lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kalau kumulatif ini ada kurang dari dan ada besar dari atau lebih dari. Nah, jadi kalau untuk kurang dari itu kita jumlahkan. Jadi di sini misalnya ada nilai datanya itu X1, frekuensinya kemudian F1. Jadi untuk frekuensi kurang dari berarti ini jumlahnya F1 saja. Kemudian untuk data yang kedua, berarti itu langsung saja frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Untuk data ketiga, berarti frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua ditambah dengan frekuensi ketiga. Sampai seterusnya. Nah, sampai dengan frekuensi kumulatif yang ke FI. Kalau untuk tabel distribusi kumulatif lebih dari, itu berarti kalau untuk lebih dari, untuk frekuensi pertama atau data pertamanya itu berarti dijumlahkan semua dari frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga, sampai dengan FI, sampai dengan FK, itu kita jumlahkan semua. Nah, untuk data yang kedua, berarti kita kurangkan dengan F1-nya. F1-nya di frekuensi kedua ini nggak ada. Kemudian untuk yang ketiga, berarti dikurang dengan F1 dan F2. Sampai dengan seterusnya. Jadi itu untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini contohnya kita ambil dari data frekuensi kelompok sebelumnya. Nah, ini tadi kelasnya itu ada 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Nah, ini bisa dilihat frekuensinya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari, berarti untuk yang pertama itu ada 3. Kemudian untuk yang kedua, frekuensi yang kedua itu berarti 3 ditambah 1. Nah, itu berarti ada 4. Nah, kemudian untuk yang kelas ketiganya, ini berarti jumlahnya 4. 4 ditambah dengan 0. 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. Kemudian untuk data selanjutnya, itu ada 4 ditambah dengan, 4 ditambah 3 itu berarti 7. Kemudian data selanjutnya 30. Nah, 30 itu berarti 7 ditambah dengan 23. Kemudian data selanjutnya ada 40. Itu 30 ditambah dengan 10. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, itu berarti kita jumlahkan semua. Jumlahkan semua datanya itu ada 40. Nah, kemudian untuk data yang kedua, untuk data kelas yang kedua itu berarti 40 dikurang dengan 3. 40 dikurang 3. Nah, ini 40 dikurang 3.
sama dengan 37. Nah, untuk data yang ketiga, itu berarti 37 dikurang dengan 37 dikurang dengan 1, itu berarti 36. Kemudian data yang keempat, itu berarti 36 dikurang dengan 0. Berarti hasilnya tetap 36. Nah, untuk data yang ke-5, itu berarti 36 dikurang 3. Nah, ini 36 dikurang 3, berarti hasilnya sama dengan 33. Nah, 33 dikurang dengan 23. Nah, ini 33 dikurang 23. Berarti hasilnya sama dengan 10. Jadi, nah ini nilai terakhirnya sama untuk frekuensinya. Nah, jadi itu untuk penyajian data dalam bentuk tabel dan mencari frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.